identitas itu keep changing until we die. People may change. Jadi ketika saya tahu konsep itu, saya ngerasa bahwa, wow, serem juga ya. Tapi ada potensinya, karena people always change until we die, kita punya potensi untuk menjadi orang yang lebih baik. Mungkin orang jahat yang kita kenal sekarang 10 tahun lalu, dia juga takut akan jadi orang jahat. Yes. Even sesimpel koruptor, pasti pernah membenci koruptor ketika dia masih kecil gitu. Exactly. Aku pernah memikirkan seperti itu. Dan bukankah itu menyeramkan? Iya, itu menyeramkan sekali Mas sih. Bilal seorang muslim kan? Iya, Dan sebagai seorang muslim, yang kita takutkan adalah kita yang meninggal dalam keadaan murtad kan? benar. Dan syirik dan seterusnya. Benar. Dan itu menakutkan bagi saya. Jadi ketika saya tahu konsep itu, saya tuh benar-benar kebayang-bayang sebelum tidur. Berarti meninggal jadi kayak gimana ya? Hidup itu tuh dalam penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Saya percaya atas hal itu. Itu sama kayak kita memikirkan orang punya harta triliunan terus kita kayak ini gimana ya? Ngapain mikirin kalau kita nggak punya? Sama kayak bilang ngapain mikirin masa depan kalau emang itu tuh bukan punya kita. Dan saya meyakini kita tuh dalam penjagaan sebaik-baiknya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita lagi-lagi tuh bekerja bertanggung jawab hari ini sebaik-baiknya. Besok terus sampai besok. Siapa yang membuat doktrin bahwa kita harus expert di satu hal? Kita tidak punya hak untuk kemudian menilai bahwa apa yang dilakukan tidak benar dalam kacamata kita. Jadi tidak expert di satu hal pun tidak kemudian jadi masalah selagi orang itu melaksanakan hidupnya secara baik. Apa pegangan yang harus orang punya di tahun 2026 sampai 2030 dari pandangan masa depan seorang Mas Indra ketika kita menyebutkan diri kita sebagai generalis? Tidak ada 3 framework yang saya gunakan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu berkelas. Ada seorang profesional learning consultant, Mas Indra Dwi Prasetyo. Halo, morning Mas Bilal. Welcome to the show. It's a great honor for me. Studionya keren. Aku yakin kalau ngobrol sama Mas Indra ini bisa 1 jam lebih, dan teman-teman kalau kalian mau lebih pinter, mau lebih berkelas pikiran kalian, aku sarankan untuk nonton episode ini sampai selesai. Mas Indra, kalau tiba-tiba Mas ketemu orang di luar studio ini dan mereka menanyakan, halo Mas Indra, kalau di zaman sekarang mending aku harus jadi generalis atau spesialis, gimana tanggapan Mas Indra? Being a generalis punya banyak advantage, lebih banyak advantage ketimbang spesialis hari ini. Karena dunia makin nggak ketebak, dunia makin random. Apa yang kita prediksi 2-3 tahun lalu, misalkan udah berubah gitu. So menjadi seorang generalis punya lebih banyak keuntungan. Tidak kemudian menyarankan semua orang harus spesialis, tapi mungkin bahasa sederhananya saya pengen bilang bahwa let's have more than one specialty within you. So, for example, kalau teman-teman seorang dokter, kemudian jadi content creator, nggak ada salahnya. Dan itu dilakukan teman-teman kita dokter kan sekarang. Jadi, punya lebih dari satu specialty akan buat lebih banyak keuntungan. Kalau aku tanya ke seorang Mas Indra di sekarang gitu, kamu lebih kuat di spesialis atau generalis? If you ask me, saya lebih senang nyebut diri saya sebagai seorang generalis. Ya. Karena background saya S1, S2 pertama itu pendidikan, so saya belajar banyak tentang bagaimana mendidik, bagaimana di kelas, bagaimana ngajar. Tapi saya S2 lagi, kedua, itu di bidang bisnis, nggak ada hubungannya sama sekali. Yang satu very socialist, satu untuk semua untuk satu. Yang satu kapitalis tuh. Satu ya untuk satu lah, nggak bisa satu dibagi rame-rame, uangku ya uangku, dan seterusnya. So, saya lebih senang lihat diri saya sebagai seorang generalis, atau mungkin seorang generalis yang pembelajar, Mas Bilal. Generalis pembelajar. Yes. Karena dunia sangat random. Saya pikir kalau kita punya banyak pisau untuk membedah, kita bisa punya banyak peluang untuk mengetahui lebih banyak. Apa pegangan yang harus orang punya di tahun 2026 sampai 2030 dari pandangan masa depan seorang Mas Indra ketika kita menyebutkan diri kita sebagai generalis? Setidaknya ada 3 framework yang saya gunakan ya. Learn, yang unlearn, learn, and relearn itu. So first of all, kita harus sadar bahwa kita tuh bodoh. Itu kata kunci pertama. Jadi kita tuh seorang yang tidak tahu apa-apa, ataupun kalau kita bilang kita tahu sedikit dari sekian banyak ketidaktahuan. So mau nggak mau kita harus learn. Tapi kita sadar satu hal, kalau kemudian kita learn, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Mau nggak mau kita belajar hal baru lagi dong. Itu disebut dengan relearn. Nah, tapi dalam prosesnya, orang kalau relearn atau learn, biasanya tidak akan maksimal kalau dia tidak mau unlearn. Unlearn adalah proses melepaskan isi kepala yang ada di benak kita, yang sebelumnya mungkin Mas Bilal ngerasa Mas Bilal paling tahu,
Tapi proses unlearn tuh proses yang paling humble ketika Mas bilang bahwa yaudah aku copot deh topiku sebagai seorang content creator, aku pengen belajar UMKM, starting from new one. Dengan unlearn, orang akan dengan rendah diri belajar hal baru, dan menurut saya ilmu pengetahuan akan jauh lebih masuk. Dan nanti ketika formasi 3 tadi, unlearn, learn and relearn itu digabungkan, kita akan terus menjadi orang yang baru tuh. Jadi Mas Bilal belajar HI, nanti kemudian Mas Bilal belajar content creator. Who knows, Mas Bilal tahun depan belajar become a father, Iya. you learn parenting. Maybe 5 tahun lagi Mas Bilal belajar tentang investasi keluarga, jadi belajar tentang investasi bagaimana dana pendidikan anak. You learn about financing. It's totally different. Tapi ada satu hal yang penting, you need to unlearn. Bahwa ya udah lepaskan dulu content creator tuh. Ketika depan anak, aku sebagai seorang bapak. Wow. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Iya. Aku juga sempat ketemu sama orang-orang yang menurut aku sudah sukses atau sudah berkelas di hal yang dia kerjakan, tapi tiba-tiba sering pakai beginner mindset dia. Let's say kayak kemarin bulan lalu aku join kelas public speaking. Terus aku ketemu nih orang, gokil, ternyata dia yang kelihatan keren banget, belajar juga dari nol. Itu konteks yang unlearn tadi. Ya. Wow. Ya. Dan itu yang bikin orang-orang itu semakin berkelas ya. Exactly. Karena jadi ada satu buku judulnya Range, tulisan David Epstein. Jadi range itu meniscayakan orang yang punya kelebaran punya lebih advantage daripada orang yang punya kedalaman. Jadi dalam range saya ngelihat bahwa orang yang punya V-shape itu adalah tanda kayak seperti ini. Jadi misalkan Mas Bilal belajar HI ya, tapi kemudian di tengah jalan Mas Bilal menikmati antropologi seperti kita diskusi. Itu garisnya akan miring gitu. Nah ini kan persinggungan tuh. Nanti ketika Mas Bilal juga belajar tentang content creator, makin miring lagi tuh. Nah itu tuh jadi Mas Bilal punya kedalaman, at the same time Mas Bilal punya kelebaran. Nah saya pikir V-shape sekarang menarik sekali. Jadi alih-alih mempelajari satu secara tekun, of course kalau teman-teman pengen jadi dosen, teman jadi dokter, kita harus belajar itu secara tekun. Tapi untuk hal-hal lain, content creator, public speaker, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang meniscayakan kita untuk punya kelebaran, saya pikir lebih baik punya V-shape. Jadi melengkung dan miring. Jadi kita belajar lebih dalam, tapi kemudian beririsan dengan hal lain, beririsan. Dan itu yang membuat Mas Bilal unik. Karena orang HI, kemudian suka antropologi, buat content creator, I think it's one of million. Jadi apa bisa dibedah dari V-shape tadi tentang manusia yang bisa berkembang terus, yang teman-teman mungkin nggak aware tentang metode V-shape ini, karena mereka selama ini ngelihat dari kacamata linear doang kan. Kalau tidak horizontal, vertikal gitu ya. Kayak, aku harus kuliah HI, kemudian aku kerja di jurusan yang hubungannya sama HI, kemudian aku jadi seseorang yang punya jabatan di HI. Terlalu hitam putih. Apa yang bisa dibedah dari V-shape tadi? Pertama, pendidikan kita bertahun-tahun lamanya itu meniscayakan sebuah linearitas dalam belajar. Jadi kalau Mas Bilal suka ekonomi, maka harus masuk IPS. Kalau SMA-nya sudah IPS, maka jurusannya pasti ya berhubungan dengan IPS. Dan seterusnya. Kalau Mas Bilal suka biologi, maka pasti IPA dan seterusnya. Kita diajarkan bahwa linearitas adalah cara terbaik untuk menghadapi masa depan yang terprediksi. Faktanya, mungkin pasca COVID, dunia berubah secara absurd dan random. Kita berhadapan dengan, for example, satu kelaparan massal di mana-mana. Itu tidak terprediksi. Banyak negara-negara Afrika yang beberapa regulasi misalkan harus memakan hewan yang selama ini tidak dimakan, tapi kemudian untuk kelaparan kemudian dimakan. Kedua, kita berhadapan dengan climate change. Turut berduka untuk saudara-saudara kita yang di Sumatera. Hal-hal yang mungkin jarang terjadi beberapa tahun terakhir, kemudian sekarang terjadi. AI dulu nggak ada, sekarang ada, dan itu ngerubah cara pandang kita terhadap dunia. Jadi banyak hal-hal yang dulu nggak ada, sekarang ada. Dan menurut saya linearitas itu tidak semerta-merta membantu kita, atau bukan satu-satunya alat untuk membantu kita ngelihat masa depan yang random. Jadi kalau saya pribadi dengan masa depan yang semakin absurd itu dan tidak terprediksi, cara terbaiknya adalah memiliki banyak mata pisau. Jadi dengan punya banyak mata pisau, kapanpun hal akan terjadi ke kita atau di dunia, kita lebih punya kesiapan, Mas Bilal. Mas Bilal atau teman-teman sekarang misalkan belajar hukum, nggak ada salahnya belajar psikologi, nggak ada salahnya belajar tentang ekonomi, nggak ada salahnya belajar sains dan seterusnya. Pasti akan kepake. Kalau tidak terpakai secara linear, pasti akan terpakai secara crossing atau pertemuan.
Mas Bilal misalkan menjadi seorang ahli hukum yang ngerti psikologi, jadi kemudian menjadi orang psikolog atau praktisi hukum yang kemudian bisa influencing people, misalkan bagaimana caranya berdebat depan publik, argumentasi dan seterusnya. So saya pikir karena masa depan itu menjadi absurd, manusia dipaksa untuk mempunyai mata pisau yang sedikit berbeda, dan saya berargumen bahwa range atau kelebaran itu cukup punya peluang untuk saving us better. Aku sangat setuju sih. Kita ngomongin tentang adaptabilitas ya, bagaimana perubahan zaman semua orang sekarang dibutuhkan untuk paham social media marketing, mau background kamu neuroscientist, mau background kamu psikolog. Sekarang kita butuh itu untuk kemudian bisa melebarkan sayap, apakah itu mau produk atau jasa. Tapi sesimpel adaptabilitas aku setuju sekali dari kacamata itu yang bikin kita tuh bisa berkembang berjalan waktu. Tapi kalau orang-orang yang bilang bahwa justru kalau kamu tidak expert di satu hal, kamu nggak expert di segala hal itu. Gimana tanggapan Mas Indra? Pertama, nggak ada salahnya untuk tidak expert di satu hal. Oke, nggak ada salahnya, Nggak menarik. ada salahnya. Apa salahnya? Seperti Mas bilang, apa salahnya tidak expert di satu hal? Oke. Apa salahnya untuk bisa banyak hal tapi tidak expert amat? Karena kata kunci dari survival mode dalam diri manusia adalah how they survive. Oke. Ketika orang bisa menghidupi dirinya sendiri, kalau dalam terminologi pendidikan adalah memanusiakan manusia, dia menjadi manusia seutuhnya versi dia, dan dia berhasil kemudian hidup dengan cara itu, kita tidak punya hak untuk kemudian menilai bahwa apa yang dilakukan tidak benar dalam kacamata kita. Jadi tidak expert di satu hal pun tidak kemudian jadi masalah selagi orang itu melaksanakan hidupnya secara baik gitu. So I think justru bias semacam itu yang kemudian jadi saya berpikir, siapa yang membuat doktrin bahwa kita harus expert di satu hal? Itu jadi pertanyaan yang menarik sekali. Saya nggak menyalahkan tentu saja teman-teman yang kuliah di bidang apapun, that's good menurut saya. Tapi untuk kemudian bilang bahwa kalau orang tidak kuliah, orang tidak belajar satu disiplin ilmu tertentu dan kemudian orang itu menjadi gagal, itu menurut saya sebuah kesalahan berpikir. Menarik. Aku juga sering melihat dari kacamata bahwa yang ngomong itu expert. Yes. Sehingga ketika dia menjabarkan itu, apakah semua orang harus jadi expert? Apakah semua orang yang mau belajar banyak hal kemudian harus jadi expert di satu hal? Ternyata enggak juga. Menurut saya enggak juga. Aku sempat mencatat ketika ngobrol sama temanku yang dia antropolog, dan dia bilang ada buku yang bagus, Bill, The Geography of Genius. Dan pas banget hari ini aku ketemu dengan Mas Indra, dan Mas Indra juga pernah baca buku itu. Banyak orang yang mungkin belum aware dengan buku ini, dan apa yang menarik dari pengalaman Mas Indra baca buku itu? Apakah memang orang-orang hebat itu harus dilahirkan di kota tertentu? Apakah Bill Gates kalau lahir di Jakarta mungkin tidak jadi Bill Gates sekarang? Apakah Elon Musk kalau lahir di Bekasi tidak jadi Elon Musk sekarang? Gimana pendapat Mas Indra? Iya, buku itu menarik sekali ya. Saya membuat konten itu. Kenapa startup banyak tumbuh di Silicon Valley? Kenapa tabib-tabib lahir dan tumbuh di China, for example? Kenapa musisi-musisi hebat seperti Mozart dan seterusnya ada di Eropa? Kenapa tidak sebaliknya dan seterusnya? Nah, Eric Weiner, penulis buku tersebut, memiliki argumentasi yang sangat antropolog bahwa setiap kota itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah batas geografi, tapi juga sebuah arena epistemologi. Jadi ada arena epistemik di sana, di mana ada nilai-nilai tak terlihat yang kemudian shaping bagaimana orang berpikir. Nah, itu yang saya pengen tonjolkan sebenarnya ketika membuat konten tersebut. Jadi tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta, tidak semerta-merta cuma tubuhnya yang tinggal, tapi juga kita terpapar tangan-tangan tak ternilai yang membentuk bagaimana cara kita melihat dunia. Dan itu penting sekali. Jadi sebenarnya saya tuh lagi gelisah atas itu, Mas Bilal, bahwa ada banyak epistemologi di dunia ini, tapi kita cenderung untuk melakukan opresi terhadap epistemologi yang berbeda dengan kita dan menganggap sudut pandang kita yang terbaik dalam melihat dunia. Dan itu cukup menggelisahkan. Misalkan kalau kita lihat pendidikan, misalkan kita menganggap bahwa negara-negara Skandinavia yang terbaik, Finland dan seterusnya, tanpa kita kemudian
dengan mengabaikan bahwa mereka punya cara pandang sendiri, epistemologi sendiri berbeda dengan kita. Saya juga cukup keras kemarin mengkritik teman-teman yang mengkritik pesantren ketika kemarin dianggap pesantren tidak relevan dan seterusnya. Padahal lagi-lagi antara pesantren dengan dunia pendidikan modern, tanda kutip, itu punya epistemologi berbeda, di mana misalkan pendidikan modern itu lebih egaliter, pengetahuan itu dikonstruk secara egaliter, secara debate gitu ya, secara diskursif. Tapi kemudian pendidikan berbasis agama misalkan, itu pendidikan secara otoritatif dan disusun secara bersanad dari kiai ke kiai ke kiai. Dari cara melihatnya itu berbeda. Tapi kemudian yang jadi masalah adalah orang yang kemudian tidak mempelajari atau mengalami hal serupa, mengomentari dengan kritis bahwa ngapain kita sekolah di sekolah itu, kan nggak modern dan seterusnya. Dan menurut saya ini cukup menggelisahkan sih. Dengan begitu tuh kita mengopres pendidikan atau alternatif pendidikan atau alternatif cara pandang orang lain berbeda dengan kita, sehingga hanya satu kebenaran di mata kita. Satu kebenaran ya, misalkan kalau mau jadi manusia ya harus berpenampilan seperti Mas Bilal, harus menulis seperti Mas Bilal, harus makan seperti Mas Bilal, berpikir seperti Mas Bilal. Jadi semua seragam, padahal dunia nggak pernah seseragam itu kan. So, yeah. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Ada nilai-nilai yang tak terlihat ya. Ya. Yang ada campur tangan yang tak terlihat juga. Betul. Ketika kita berpikir dan itu dibentuk dari lingkungan kita. Tapi apakah dengan kita merantau, karena Mas juga dari Singkawang. Bilal dari Aceh gitu, kita belajar, kita sekarang lagi berkreasi di Jakarta atau berkreasi di luar dari kawasan kita. Apakah itu membentuk cara pandang baru? Dan banyak yang bilang dengan kita merantau dipastikan kita akan meninggalkan atau lepas dari ikatan-ikatan dan pikiran-pikiran lama kita gitu. Bagaimana kemudian dari POV The Geography of Genius ini sangat-sangat berdampak? Ya, saya tanya Mas Bilal, what makes Aceh different with Jakarta, with your own perspective? Dari sesimpel budaya, Hasil berbeda. sangat. Kita lebih slow living di sana. Ya, dan di sini lebih cepat gitu kan. Ya itu kan basis epistemik tadi yang tak terlihat kan. Kita nggak bisa melihat itu. Apa sih buat cepat? Perasaan semua orang melakukan hal yang sama. Orang masuk kantor juga sama, di Aceh atau di Singkawang juga sama. Tapi kenapa kalau kita nginjakkan kaki di sini, ngerasa kok semua serba cepat ya? Itu nggak terlihat tuh. Pola-pola semacam itu memaksa kita untuk kemudian adjust dengan itu. Saya tahu ada satu guru saya ketika saya studi dulu di Melbourne. Kita bahas tentang what makes you Indonesian? What makes you believe that you are Indonesian? Mas Bilal, bagaimana cara Mas Bilal tahu bahwa Mas Bilal orang Indonesia? Apa? Makan nasi goreng. Orang Malaysia juga makan nasi goreng. Yeah. Warna kulitnya. Orang Filipina juga kayaknya mirip Mas Bilal. Yeah. So satu-satunya cara untuk kita tahu bahwa kita adalah orang Indonesia, katanya adalah bahwa we believe that we are Indonesian. Kita punya keyakinan bahwa kita orang Indonesia. Ada basis belief di situ. Nah, ketika Mas Bilal kemudian pengen immerse dengan sebuah kebudayaan baru, Mas Bilal harus punya belief bahwa you are part of that community. Kalau tidak, Mas Bilal akan ter-exclude dalam komunitas tersebut. For example, Mas Bilal kita pindah misalkan di Jakarta misalkan yang serba cepat, serba hustle dan seterusnya. Kemudian kita kayak udah slow living aja, ter-exclude dari ekosistem itu. Nah, belief itu penting sekali dalam identity constructions. So, saya pikir dengan kemudian belief yang kuat, kita punya punya kemampuan untuk immerse ke dalam sebuah ekosistem tertentu. Tapi lagi-lagi apakah kemudian ketika kita pindah sebuah kota atau sebuah negara kita menjadi identitas yang baru kemudian kita menghilangkan identitas yang lama? Saya pikir tidak semudah itu ya. Identitas itu menurut saya adalah sebuah kajian yang sangat kompleks. Tapi ada satu hal yang saya suka dari identitas, bahwa identity is the process of becoming. Itu tulisan Stuart Hall, seorang sosiolog jadi di bukunya ketika saya belajar dan itu ngubah saya ngeliat hidup bahwa identitas adalah proses untuk menjadi. Identitas adalah proses untuk menjadi. Saya tuh terngiang-ngiang dengan itu. Sampai saya tuh 2-3 hari itu was-was sendiri Mas Bilal dengan teori itu, dengan argumentasi itu. Artinya adalah identitas itu keep changing until we die.
Who can guarantee you become a Mas Bilal besok? Iya. Nggak ada. Siapa yang bisa garanti Mas Bilal tidak ganti kelamin tahun depan? Benar. Siapa yang bisa garanti Mas Bilal akan jadi Mas Bilal yang baik hari ini tapi di tahun depan? So people may change. Jadi ketika saya tahu konsep itu saya ngerasa bahwa serem juga ya. Tapi ada potensinya karena people always change until we die. Kita punya potensi untuk menjadi orang yang lebih baik. Iya. Dan itu yang saya ambil point of view-nya. Jadi kalaulah kita tinggal dimanapun kita mau, di Jakarta, di Singapura, di Jepang, dimanapun, selagi kita pengen atau berniat untuk menjadi orang lebih baik dengan kultur mereka, kita akan menjadikan kultur mereka sebagai added value dengan apa yang kita sudah miliki. Jadi tidak kemudian ini menggerogoti, kemudian kita kehilangan jati diri dan seterusnya, tapi menjadi orang yang lebih blended antara kultur yang baik, dan itu kemudian menjadi diri kita. Itu disebut dengan identity construction. Wow, ya itu bagus. Karena aku juga pernah punya pandangan yang aneh seperti itu. Aku mikirnya mungkin orang jahat yang kita kenal sekarang, 10 tahun lalu, dia juga takut akan jadi orang jahat. Yes. Dia juga pernah membenci orang jahat itu. Yes. Dia pernah membenci versi yang, wah gue gak akan seperti itu, gue gak akan melukai banyak orang. Even sesimpel koruptor, pasti pernah membenci koruptor ketika dia masih kecil gitu. Aku pernah memikirkan seperti itu. Dan bukankah itu menyeramkan? Iya, itu menyeramkan sekali. Mas Bilal seorang muslim kan? Iya. Dan sebagai seorang muslim, yang kita takutkan adalah kita meninggal dalam keadaan murtad kan? Benar. Dan syirik dan seterusnya. Benar. Dan itu menakutkan bagi saya. Jadi ketika saya tahu konsep itu, saya tuh betul-betul kebayang-bayang sebelum tidur. Wow, aku nanti meninggal jadi kayak gimana ya? Saya pikir identitas tuh tanda titik. Ya udah Bilal ya Bilal. Ternyata enggak. Iya. Identitas tanda koma. Tanda koma, benar. Dan kita tidak akan pernah tahu 5 tahun ke depan kita akan menjadi versi seperti apa, dan kita cuma bisa mengeluarkan outputnya kan. Itu outcome, tapi outputnya kita bisa usahakan. Dan kayak Mas bilang tadi, kayak mungkin selama ini kita bilang overthinking itu sesuatu yang terburuk. Kalau kita switch overthinking yang terbaik, overthinking hasil baik apa yang akan datang gitu, dan identitas buruk kita ganti. Identitas kita bisa jadi baik dengan output kecil yang kita hasilkan gitu. Yes. Tadi kita sempat menyinggung tentang pesantren dan pendidikan modern. Aku ingin menggali itu lebih dalam karena aku penasaran sekali gitu. Apakah kalau orang sekolah pesantrennya doang atau orang pendidikan agamanya doang di zaman sekarang itu masih relevan doang, atau kombinasi antara pendidikan agama dengan modern lebih efektif, atau modernnya doang masih relevan di zaman sekarang? Dari POV Mas Indra ngeliat ini. Jadi saya disclaimer dulu, saya bukan anak pesantren. Saya nggak tahu kalau Mas Bilal apakah Mas Bilal anak pesantren? Bukan. Tapi teman-teman kan kita circle kita dekat dengan pesantren. Jadi gini, karena kemudian basis saya waktu itu S2 meneliti tentang education and power. Saya tuh tahu satu hal, bahwa konstruksi kita terhadap pengetahuan itu tuh dibangun atas konstruksi power. Siapa yang punya power lebih itu menentukan apa yang layak dibilang benar. Oke. Siapa yang punya less power, ya dia akan kalah dalam diskursus pengetahuan tersebut. Oke. Nah, saya tuh kemudian banyak menganalisa pendidikan di dunia gara-gara kemudian penelitian tersebut. Saya melihat bahwa kenapa misalkan, jadi di penelitian saya itu misalkan kenapa kemudian, karena saya dari Singkawang, saya penasaran kenapa jarang saya menemukan nama-nama Tionghoa di buku ajar ketika saya SD. Oke, padahal kita hidup dengan banyak, ya sebagai orang Singkawang, teman-teman saya bernama Tionghoa. Itu jadi questioning waktu itu, jadi kayak itu dasar untuk penelitian itu, kenapa ya? Kemudian saya mencari tahu. Tapi pada akhirnya saya tahu satu hal, bahwa knowledge is power, dan power siapa yang lebih tinggi menentukan kebenaran mana atau knowledge mana yang layak untuk dianggap benar dan dianggap tidak benar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Apakah kemudian cukup untuk pendidikan quote-unquote modern, walaupun sekarang juga pendidikan agama juga ada yang modern dan seterusnya. Menurut saya, basis pengetahuan sebenarnya adalah bagaimana kita mengutilisasi pengetahuan untuk menjadi power itu sendiri. Kayak knowledge is power tadi kan. Artinya ketika kita sadar bahwa knowledge is power dan kita belajar satu hal, seharusnya kita jadi empowered. Ya dong, asal katanya dong. So when you learn knowledge and then you become empowered, ya kan. Nah, ketika kemudian pendidikan tidak menjamin atau gagal menjadikan orang itu untuk empower, berarti mungkin kita bisa mencari opsi yang lain. Tapi kalau kemudian apa yang dipelajari empowering them untuk menjadi orang yang lebih baik, bermanfaat,
ya saya pikir selama kemudian di empowered itu jadi pendidikan yang baik dan benar. Dan tidak ada orang yang kemudian berhak mengatakan bahwa pendidikan saya lebih baik dari pendidikan Anda selagi dia bisa empowering at least themselves. Dia bisa survive, dia bisa makan, dia bisa sandang pangan papan dan seterusnya. Lebih baik lah kalau dia punya kontribusi pada masyarakat. Jadi saya pikir dikotomi semacam itu kurang relevan di abad 21 ini. Udah nggak bisa lagi kita head to head kan. Masing-masing punya cara pandang, bahkan menurut saya punya dalil ontologi sendiri bagaimana mereka melihat kebenaran. Saya pikir. Saya pikir udah nggak bisa lagi kita adu-adukan. Lebih baik kalau bisa mempelajari keduanya akan jauh lebih baik. Tapi memang kita hidup di lingkungan yang selama ini terlalu ngelihat kacamata hitam putih gitu. Exactly. Yang punya power sudah pasti benar. Exactly. Yang dianggap kecil itu harus kita kucilkan malah. Basically. Dan itu menyedihkan. Misalkan kalau dalam sudut pandang pendidikan, misalkan pendidikan terbaik apa? Oh, pendidikan barat misalkan. Ya karena mungkin sekarang Western hegemoni itu juga lagi berkuasa gitu kan, di mana pendidikan kampus-kampus terbaik gitu, kampus-kampus barat. Mau tidak mau itu akan mengerdilkan pendidikan alternatif itu, misalkan negara-negara non barat. Tapi lagi-lagi kalau kita belajar kita tahu bahwa dunia kan akan terus berubah. Misalkan saya kemarin baru buat konten dari buku judulnya Mukadimah Ibn Khaldun. Itu kan intinya adalah dunia itu punya siklus tuh, dari pembentukan sebuah negara yang mapan, kemudian karena negara mapan masyarakatnya jadi kurang produktif, karena kurang produktif negara itu jadi miskin lagi, kemudian berontak lagi dan muter-muter. Saya pikir pendidikan juga semacam hal yang sama semacam itu. Jadi dulu pendidikan berbasis Islam di abad pertengahan misalkan maju, kemudian sekarang lagi di bawah, kemudian pendidikan barat naik dan seterusnya, tapi dunia akan terus berputar. Saya pikir tidak tepat kalau kemudian kita bilang bahwa pendidikan ini yang jauh lebih baik. Saya pikir if we can learn every knowledge in this world, and then lagi-lagi dan kita bisa menggunakan itu sebagai alat untuk empowering people, itulah pendidikan yang terbaik. Bagaimana seorang Indra ngelihat suatu isu, suatu masalah apapun yang terjadi pada saat ini gitu? Bagaimana cara pikir seorang Indra? Aku penasaran, ingin membedah otak Mas Indra di sini gitu. Apa let's say ada isu terbaru, let's say hari ini sedang seperti ini gitu. Bagaimana melihat atau memikirkan atau memakai cara pikir yang lebih kritis ketika melihat sesuatu? Saya tuh senang untuk melihat sebuah kondisi itu dalam kacamata diskursus. Artinya apa yang terjadi itu tuh selalu punya layering yang lebih besar. Misalkan orang bicara kayak name it corruption misalkan. Corruption kita harus kita berantas misalkan dan seterusnya. Tapi saya tuh lagi mikir, kenapa kemudian corruption become quote unquote culture? Dalam aspek yang lebih besar, jangan-jangan secara sosiokultural we do the same. Misalkan kalau macet misalkan mau putar jalan kita bayar paogah, dan itu akan membuat kita punya privilege untuk bisa yang sama. Saya lagi mikir, apa karena selama ini kita menganggap bahwa ketika kita giving something tips dan kita punya privilege dan itu normal dalam sosial masyarakat, jangan-jangan ketika itu dilakukan lebih besar itu bisa jadi hal yang lumrah gitu. Jadi dalam melakukan apapun saya senang untuk berpikir bahwa sebenarnya kenapa hal ini terjadi dalam hal yang lebih makro gitu. Tidak case per case, misalkan perceraian misalkan saya lagi mikir misalkan sekarang banyak perceraian, saya mikir kenapa perceraian muncul? Kenapa masyarakat mudah bercerai misalkan dan seterusnya. Nah, cara pandang semacam itu akan membuat saya lebih empati dalam hal apapun. Tidak kemudian dalam membenarkan, tapi kemudian saya bilang bahwa manusia itu adalah satu individu dari sebuah ekosistem besar bernama universe ini. Dia selalu terombang-ambing dalam nilai yang dia pegang sendiri, tapi dia tidak bisa lepas dari nilai yang ada di sekitarnya. Jadi ketika hal itu terjadi, saya tuh selalu melihat bahwa apa yang kemudian membuat itu seperti itu. What makes you? Ekosistemnya kah? Nilai di sampingnya kah? Pendidikan yang dia pelajari selama ini kah? Buku yang selama ini dia baca kah? Dan seterusnya. Dan itu selalu menarik. Jadi alih-alih case per case, saya dengan istri biasa menganalisis di level itu. Dengan begitu kemudian saya jadi agak sedikit tahu, walaupun saya juga nggak tahu, tapi sedikit punya pemahaman bahwa jangan-jangan cara dia melihat dunia seperti ini.
maka kemudian ini agak clash dengan ini karena cara mereka ngelihat dunia seperti ini. Jadi kita lebih punya empatik. Tentu kita punya norma hukum ya untuk kemudian melihat mana benar mana salah dan itu selalu hitam putih. Tapi sebagai orang sosial, saya selalu menikmati perbincangan yang lebih diskursif untuk melihat yang lebih besar. That's why ketika tadi saya ngomong dengan Mas Bilal kuliahnya apa, jurusannya apa, dan saya bisa come into conclusion kenapa Mas Bilal ada di sini. Karena Mas Bilal suka antropologi. Dan antropologi senang berbicara dengan orang, senang melihat isi kepala orang. Jadi hal-hal semacam itu yang kemudian menarik untuk kita analisis lebih dalam. Tadi kita sempat bahas tentang identitas, dan aku ingin menggali lagi, kita balik lagi ke ngomongin tentang identitas. Anak-anak sekarang kan sering bahas tentang krisis identitas gitu. Sehingga mereka udah abu-abu banget ketika melihat suatu kebenaran gitu. Aduh, kalau si A ngomong A, kayak menarik deh aku ikutin. Tiba-tiba si B ngomongnya hal yang lebih masuk akal, aku ikutin. Sehingga mereka bingung dan segala macam gitu. Gimana tanggapan Mas Indra ngelihat ini? Proses di tahun 2025, banyak orang yang tidak punya pendirian, tidak punya integritas, gampang digiring ke sana kemari. Ya, itu jadi dilema saya juga ketika kemudian buat konten di sosial media. Jadi belakangan kalau kita ngelihat sekarang itu logika pikir kita itu kebenaran tuh ada di setiap hak gitu ya, setiap orang gitu. Jadi humanism. Jadi Mas Bilal punya hak untuk menyatakan kebenaran versi Mas Bilal dan seterusnya. Tapi kemudian itu jadi terakumulasi. Kalau di filsafat mungkin ada postmodernism misalkan. Jadi kebenaran melampaui kebenaran itu sendiri. Jadi misalkan kita kenal dengan hoax misalkan, jadi kebenaran palsu yang diakumulasi secara massal itu jadi kebenaran baru dan itulah kebenaran. Jadi kebenaran di sini tapi kemudian ditutupi kepalsuan tapi kemudian di engineer sedemikian rupa jadi kebenaran baru. So this is another new truth kan. That's interesting. Jadi sebenarnya apa sih truth? Apakah itu yang di sini tadi atau yang sudah di engineer tadi secara massal itu jadi truth? Apapun itu, belakangan saya ngeliat bahwa kalau kemudian kita tidak punya fundamental thought tentang apa itu kebenaran yang kita pelajari secara internal, kita akan sangat sulit dalam melihat dunia hari ini. Karena kebenaran ada di mana-mana. Orang yang kemudian menghidupkan klaksonnya malam-malam di tengah jalan juga ngerasa kalau dia benar, dia lagi having fun, padahal kemudian dia mengganggu yang lain. Orang yang kemudian ugal-ugalan di jalan, dia juga ngerasa dirinya benar karena kemudian dia bayar pajak, motornya sendiri dan segala macam. Jadi what is truth? What is truth bagi diri kita? Dan itu jadi sulit sekali. Nah, saran saya sebenarnya adalah teman-teman harus menggali lebih dalam lagi secara internal sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebenaran versi teman-teman. Dan itu tuh sebenarnya udah diajarkan jauh oleh leluhur kita, ibu bapak kita. Bagaimana kebenaran versi agama masing-masing, for example. Bagaimana versi kebenaran menurut adat istiadat masing-masing, for example. Jadi kalau kita sudah punya akarnya yang kuat, orang lain mau ngapapun dengan kebenaran masing-masing, kita akan punya alternatif bahwa oke, ini fundamental yang aku punya. Kalau kamu ngerasa itu benar versi kamu, aku menghargai itu. Tapi kemudian kalau itu mengintervensi domainku, kemudian dan mengganggu caraku menjalani hidup, maka itu bukan lagi kebenaran. Gitu. Jadi itu jadi hal yang menarik sekali. Nah, mungkin diperparah dengan banyak anak muda yang kemudian tidak mau lagi belajar di ilmu-ilmu yang sifatnya core ya, kayak misalkan filsafat, agama, atau ya ilmu-ilmu yang mungkin dianggap outdated ya. Sekarang mungkin lebih baik ilmu-ilmu yang sifatnya praktis ya. AI, content creator dan segala macam. Bagaimana menghasilkan 100 juta dalam 1 bulan dan seterusnya. It's very practical. Tapi ketika kita belajar sesuatu yang lebih grounded, lebih core, kita akan belajar bahwa emang kenapa kalau punya 100 juta dalam 1 bulan? Can you answer that? Gimana cara yang dapat follower 100.000 followers dalam 3 bulan? The humble question is, emang kalau udah punya kamu mau ngapain? Nah, hal-hal semacam itu tidak bisa dijawab kalau kita nggak punya core knowledge yang kuat. Dengan core knowledge yang kuat, teman-teman bisa bermanuver dengan apapun. Oke, kalau aku punya 100 juta, aku akan A, B, C, D. Karena aku tahu fastabil khairat misalkan. Aku pengen berbuat baik, aku pengen bangun sekolah, aku pengen buat ini, aku pengen buat buku, aku pengen, dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak punya landasan ini, kita 100 juta nih, mau diapain? Baru mikir, diapain ya? Ya. Dan seterusnya. So,
punya fundamental thought tentang kebaikan, saya pikir itu berguna banget hari-hari ini. Karena itu jarang sekali dibahas. Coba ada nggak kelas-kelas yang bilang bahwa kelas-kelas di sosial media, cara sopan santun udah nggak ada lagi tuh. Cara adab di depan orang lebih tua udah nggak ada lagi tuh. Tapi kalau kita bilang cara naikkan engagement 5 kali lipat, banyak tuh. Iya. Ya itu sih, jadi kayak orang mau belajar juga belajar di mana hal-hal semacam itu ya. Dan itu menurut saya penting sekali, Mas Bilal. Makanya sekarang banyak penulis-penulis yang sebenarnya kayak recall lagi ilmu-ilmu lama dan di package dengan kata-kata penting ya, kata-kata menarik ya. Apalagi dari dia punya personal branding itu lebih laku. Padahal kalau digali sisi fundamentalnya banyak sekali sumber-sumber bacaan yang gratis yang bisa kita akses untuk kita gali lagi gitu. Ya. Misalkan buku 5VM. Ya. Bagi orang Islam kan disuruh sholat subuh tuh. Iya. Di luar agama Islam juga kita ada doa pagi dan seterusnya. Tapi kemudian ada 5VM, keren banget ya 5VM. Mindfulness misalkan. Ya. Kesadaran tentang diri sendiri dan kemudian refleksi itu diajarkan ribuan tahun lalu oleh banyak sekali agama-agama. Ada yang dengan meditasi, ada dengan zikir, ada yang dengan istighfar, ada yang dengan doa-doa dan seterusnya. Tapi kemudian ketika bilang mindfulness atau I don't say bahwa hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak relevan. Tapi maksud saya adalah ketika kemudian kita punya core atau fundamental knowledge yang diajarkan oleh bapak ibu kita, nenek-nenek kita akan jadi lebih kuat dalam melihat apapun dan kita bisa melihat apapun dengan lebih empatik gitu. Oh, ada ilmu ini, ada ilmu ini, ada ilmu ini. Kalau bagus saya ambil, kalau kemudian tidak relevan, ya udah, I just respect dan aku tetap pada core value yang saya bawa. Semacam itu. Aku yakin kenapa Mas Indra ngomong seperti itu karena Mas Indra juga punya sumber bacaan yang mungkin dari core-nya atau dari fundamentalnya. Dan aku bisa nodong pertanyaan tiba-tiba sekarang ya. Kalau misalnya Mas Indra itu dilempar ke suatu tempat yang antah berantah dan di situ ada perpustakaan tua, perpustakaan lama, let's say, ada nggak 3 buku bacaan yang ingin dibaca lagi, even mau dibaca 3 kali, 5 kali, buku itu masih bagus. 3 buku yang ingin dibaca oleh Mas Indra. 3 buku ingin dibaca lagi. It's very difficult questions. Pertama, saya itu mengagumi Hikam, yes, Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu mungkin kalau bahasa sekarang kayak quote gitu ya, tapi sebenarnya dalam banget. Itu mutiara ilmu yang dipelajari oleh banyak pendidikan pesantren misalkan. Dan itu belakangan menjadi buku yang menarik sekali, karena kemudian hari ini saya membacanya, kemudian bulan depan saya membaca tulisan yang sama, itu maknanya bisa berbeda. Jadi kitab Hikam atau buku Hikam adalah bacaan yang menarik dan saya akan baca kapanpun sampai saya meninggal. Buku kedua kalau saya diminta baca, Dunia Sofi. Dunia Sofi ya. Saya masih akan mencintai Dunia Sofi. Yeah. Itu novel, itu pertama kali perkenalan saya dengan filsafat. Sama lagi. Iya kan? Yeah. Dan itu mengasyikkan. Saya bukan pecinta novel, saya bukan pembaca novel yang baik, tapi Dunia Sofi mengasyikkan. Ya. Ketiga, kalau emang harus dipaksa untuk ketiga, belakangan itu saya tuh lagi seneng dengan buku-buku sejarah. Ada satu buku yang saya bawa ketika saya studi keluar dan saya baca, dan itu saya baca berulang. Kemarin aja saya baca lagi, itu buku dari Ibnu Khaldun, judulnya Muqaddimah ya. Dan interestingly, Ibnu Khaldun ini jadi rujukan oleh banyak sosiolog barat. Jadi kalau teman-teman bahkan lihat, saya tuh suka ngikutin misalnya Bill Gates atau Mark Zuckerberg di personal account mereka. Itu kalau nggak salah tuh tahun 2019 itu jadi buku of the year dari Mark Zuckerberg, Muqaddimah. Jadi itu menarik sekali. Jadi sekarang misalkan Ray Dalio membuat buku judulnya The Changing World Order. Itu kurang lebih sama tuh isinya dengan Muqaddimah yang ditulis tahun 1300-an. Dan Ray Dalio tahun 2021 kalau saya nggak salah. So itu buku yang menarik sekali tentang bagaimana saya ngelihat manusia. Intinya adalah sebuah ekosistem negara atau apapun lah itu kita sebutnya, itu sangat ditentukan oleh as-sobiyah. Sobiyah itu nasionalisme atau kesukuan atau primordialisme mungkin bahasa sekarang. Jadi
cara saya ngelihat Mas Bilal adalah bagaimana saya mengidentifikasi Mas Bilal, mengidentifikasi diri sendiri. Jadi kalau saya pengen tahu Mas Bilal, saya cukup tahu Mas Bilal itu nganggap Mas Bilal seperti apa. Oh Mas Indra, saya orang ini, saya bersuku ini atau saya beragama ini. Saya kemudian bisa mengasosiasikan tuh. Karena begitulah cara manusia mengasosiasikan dirinya. Jadi saya bisa ketahuan, oh saya terafiliasi A, saya terafiliasi B, dan saya bisa mengasosiasikan bahwa orang ini punya keterikatan dengan ini, dan karena dia punya keterikatan dengan ini, dia berpotensi melakukan ini karena kemudian ikatannya ini. Jadi cara saya untuk grouping people tentu nggak bisa 100% benar, tapi cara saya untuk grouping people seperti itu. Jadi saya bisa ngelihat orang berdasarkan afiliasi apa yang dia gunakan dalam mendeskripsikan dirinya sendiri. Mukaddimah di awal, kayak even kita bisa menggambarkan seseorang itu dari cara dia ngomong di awal, latar belakang dia, itu jadi mukaddimah sendiri. Tapi aku bener-bener nol banget dari buku Hikam, aku nggak tahu itu buku. Dan kalau bisa aku pancing kalimat-kalimat yang penting di buku itu yang bisa dikasih ke aku atau insight apa yang aku dapat dari buku itu. Ada satu buku, jadi Hikam itu kan sebenarnya kayak kutipan-kutipan pendek ya, tapi kemudian pensyarahnya atau kemudian penjelasnya atau penulisnya itu beraneka ragam. Salah satu kitab Hikam yang saya suka itu disyarah atau dijabarkan oleh Al-Buti, salah satu pengajar dari Al-Azhar. Al-Buti itu menjelaskan misalkan dalam satu catatannya misalkan itu analogi tentang penjagaan kita terhadap dunia. Misalkan contoh seperti ini, Mas Bilal adalah seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah yang kaya raya. Saking kayanya, Mas Bilal itu sebenarnya tuan rumahnya udah nggak di rumah lagi, karena bisnisnya di mana-mana. Mas Bilal sebagai seorang ART, asisten rumah tangga, apakah kemudian Mas Bilal membersihkan rumah itu setiap hari? Luas loh rumahnya, nggak ada tuan rumah loh. Belum tentu kan. Tapi karena kita asisten rumah tangga, kita ART, kita dipaksa untuk mau nggak mau kan, karena kita digaji, rumah disewakan, ada wifi gratis, segala macam bonus di mana-mana. Mau nggak mau kita kayak melakukan itu kan. Dan pada akhirnya buku Hikam itu mengajarkan saya bahwa bekerja itu bukan karena kita dilihat, tapi karena kita sudah dikasih fasilitas yang baik. Dan kemudian bekerja itu bentuk tanggung jawab. Rezeki kamu katanya, itu bukan karena bosmu di situ. Enggak, rezeki kamu itu dari takar, karena gajimu dari takar. Jadi kamu kerja nggak kerja pun, rezekimu itu udah ada. Tapi kita kerja itu jadi tanggung jawab. Karena kita udah dikasih kebaikan oleh Tuhan kita. Nah saya tuh refleksi buku itu, dan itu menampar saya. Dulu saya ngerasa, kalau kemudian saya bekerja ekstrim, hustle sampai tengah malam terus, saya akan dapat lebih banyak uang. Tapi di buku Hikam itu bilang bahwa rezeki itu udah diatur. Jadi kalau Mas Bilal kerja baik, terus tiba-tiba random tuan rumah Mas Bilal datang, terus ngeliat rumahnya bagus, mungkin Mas Bilal akan dikasih baju. Ini dapatnya dari Itali, karena kamu membersihkan guciku atau membersihkan lemariku. Oh nih, belikan dompet baru. Jadi ada bonus-bonus semacam itu, tapi itu lagi-lagi privilege dari Tuhan kita. Tugas kita bekerja itu tanggung jawab saja. Dan ketika membaca itu, saya tuh jadi kayak, wah ternyata bekerja itu tanggung jawab. Tanggung jawab karena Mas Bilal dikasih akal, tanggung jawab karena Mas Bilal dikasih tubuh yang sempurna, tanggung jawab karena Mas Bilal dikasih network yang bagus, dan Mas Bilal menggunakan itu dengan bertanggung jawab tanpa kemudian mengindahkan bahwa semoga tuanku akan ngasih aku kekayaan. Enggak, itu urusan nanti tuh, itu urusan nanti. Tanggung jawab aja dulu. Dengan tanggung jawab yang benar, kita akan kerja total. Jadi kalau kemudian kita kerja dengan baik, kerja dengan maksimal, kerja tidak dengan leleh, dilihat bos atau tidak, itulah sebaik-baiknya bekerja, dan itu relevan banget dengan hari ini. Gitu. Jadi ketika orang misalkan nggak ada bosnya, misalkan nggak bekerja atau malas, justru dari buku itu saya merasa bahwa, ternyata bekerja adalah tanggung jawab, dan ketika kita punya modalitas tertentu, misalkan IQ, kita punya pengetahuan, dan kita menggunakan dengan baik, itu bentuk tanggung jawab. Tapi kemudian kita bilang, dengan aku menggunakan semoga aku jadi banyak uang. Nah itu agak keliru di dalam konteks itu. Karena lagi-lagi rezekinya udah ditakar oleh si tuan rumah, which is Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita bertanggung jawab aja dengan apa yang kita punya. Soal rezeki, mudah-mudahan aja ketika Tuhan kita ngasih kita sesuatu bonus gitu, atau Tuhan ngasih rezeki. Tapi itu bukan sesuatu yang kita tuju dalam bekerja. Jadi sekarang saya bekerja itu for the sake of doing my responsibility. Titik. I don't expect any money. Tentu kita punya pendapatan, tapi maksudnya saya nggak berekspek yang kayak, saya harus jadi kaya raya dan bekerja. Nah. Karena menurut saya ada orang yang dilahirkan kaya tanpa bekerja. It becomes unfair. Kalau kemudian kita bilang kerja keras adalah salah satu jadi kekayaan. Ada orang yang kerja keras lebih dari 12 jam, tapi kemudian
secara struktur dia tidak sekaya itu, dan banyak sekali kita lihat kan. Banyak. Jadi lagi-lagi saya bilang, oh ternyata bekerja adalah tanggung jawab, dan kerjakanlah tanggung jawabmu sampai selesai. Bukankah itu yang dituntut kita sebagai manusia? Mengerjakan tanggung jawab kita sampai selesai, dan selesainya ketika kita udah meninggal. Wow, bagus sekali ya. Aku jadi penasaran bukunya. Tapi di sini aku bisa menggarisbawahi tentang bekerja sampai dengan tanggung jawab. Dan karena itu tanggung jawab, nggak ada salahnya kita melakukan versi terbaik kita. Karena tidak ada penyesalan juga di sana. Yes. Kalau lu kayak leye-leye, kalau lu mageran, juga itu tanggung jawab lu ke diri lu sendiri gitu. Itu membentuk sisi identitas yang kita bahas tadi gitu. Ya, aku setuju sekali. Tapi aku pernah di fase seperti itu. Aku berharap dengan aku bekerja lebih keras, atau aku ingin menjilat atasan aku akan digaji lebih tinggi. Kenyataannya tidak, aku ditampa oleh ekspektasi aku sendiri gitu. Exactly. Apa yang bisa digali lebih detail dari buku itu selain tentang pekerjaan? Karena menurut aku pasti nggak sesimpel itu doang. Atau misalkan gini, ada satu chapter misalkan menjelaskan bahwa dunia ini bukan punya kita kan. Misalnya gini, Mas Bilal punya kamera mahal nih kan ya. Terus saking mahal mungkin ada kamera yang harganya kan 200 juta, 300 juta, nggak pernah tahu ya. Terus Mas Bilal kayak mikir kayak, ini kalau kamera mahal gini, kalau patah biaya gantinya berapa ya? Kalau Mas Bilal tuh mikirkan hal yang Mas Bilal nggak punya. Kan itu bukan kamera Mas Bilal. Iya. Kita sehari-hari melakukan hal-hal yang semacam itu tuh. Kita ngeliat mobil-mobil, ini kalau mobil diserempet berapa ya? Ini kalau orang kayak gini pajaknya berapa ya? Hal-hal yang kita nggak punya kita pikirin. Nah hidup itu juga kita nggak punya. Hidup itu tuh dalam penjagaan Tuhan Yang Maha Kuasa tuh. Saya percaya atas hal itu. Itu sama kayak kita memikirkan orang punya harta triliunan terus kita kayak ini gimana ya? Ngapain mikirin orang kita nggak punya? Sama kayak bilang ngapain mikirin masa depan kalau emang hidup tuh bukan punya kita. Dan saya meyakini kita tuh dalam penjagaan yang sebaik-baiknya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita lagi-lagi tuh bekerja bertanggung jawab hari ini sebaik-baiknya. Besok urusan besok. Hari ini sampai keluar saya amit-amit tabrakan juga saya nggak tahu. Dan saya menerima itu sebagai sebuah konsekuensi dari hidup yang bukan punya saya. Jadi dengan itu saya tuh jadi nggak pernah overthinking, Mas Bilal. Karena hidup bukan punya saya. Sama seperti saya overthinking berapa ya pajak para miliarder itu atau triliun. Apa yang saya mikirkan hal yang bukan punya saya? Hidup pun bukan punya saya. Saya dikasih karunia untuk bisa hidup, dan saya dikasih kelebihan dari kutip untuk bisa berpikir, menulis, membuat konten kreator dan segala macam. Just do my best. Selebihnya ya besok urusan besok. Saya nggak tahu besok seperti apa. Dan dengan itu jadi saya nggak pernah overthinking. Karena saya tahu Tuhan saya pasti baik. Dan kalau saya ngerjakan hari ini dengan baik, itu yang bisa saya lakukan kan. Perihal Tuhan saya kemudian marah atau enggak itu besok, itu bukan urusan saya. Yang saya bisa lakukan adalah I do my best today. Saya hari ini saya datang tepat waktu, dan I appreciate your invitation. Ngomong di sini, it's the best that I can do today. Habis ini ngapain saya nggak tahu. Makan siang kita. Iya, maksudnya habis ini kalau misalkan saya sakit jantung atau apa, itu kita nggak tahu maksudnya. Tapi iya sih, maksudnya itu contoh orang yang menurut aku sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan hidup ini gitu. Tapi bagi orang-orang yang masih awam banget, yang masih dihadapkan dengan overthinking terus, tidak ada uang di saldo rekeningnya gitu. Orang-orang di sekitar dia nggak support dia. Terus ke depan masih hampa sekali gitu. Aku harus bergantung pada siapa? Oke, aku bergantung pada Tuhanku, tapi aku juga bingung harus seperti apa. Makan siang nanti aja aku nggak tahu seperti apa. Orang-orang yang terus overthinking seperti itu, kalau ketemu dengan Mas Indra bisa bilang apa agar meyakini kepada mereka bahwa ya hidup ini bukan punya kita gitu. Nah, gini, kita harus bisa bedakan antara bagaimana cara kita ngelihat dunia yang berpasrah dan berserah dengan dunia yang penuh dengan kerja keras. Itu dua hal yang berbeda tuh. Kita sebagai manusia harus bekerja keras, Mas Bilal. Tapi tidak untuk meraih hari esok, Mas Bilal. Karena hari esok itu bukan punya kita. Hari esok itu ditentukan oleh Tuhan, menentukan kita seperti apa. Jodoh, takdir, maut, itu bukan punya kita. Tugas kita bekerja keras. Jadi kalau kemudian ada orang kemudian, kita bergantung tangan saja nanti. No, bukan itu yang dimaksud. Okay? Even anak burung yang menunggu ibunya bawa makanan pun dia harus berkokok kan, cicit untuk ngasih tanda ke ibunya bahwa I'm hungry. Ada effort di situ, walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Dia nunggu ibunya untuk datang, dan ibunya dengar suara anaknya kelaparan, dan ibunya nyari cacing dan ngasih makan. So ada effort di situ. Jadi tidak kemudian kita berserah dan berpasrah, tapi maksudnya adalah masa depan, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu bukan punya kita. Saya mungkin harus sampaikan ini ya. Kelemahan kita adalah
kita pengen, kelamaan manusia modern hari ini, kita pengen menguasai semuanya. Bahkan kita pengen menguasai hal-hal di masa mendatang. Yep. Karena linearitas tadi, yang kita dewa-dewakan tadi, kita pengen sesuatu itu berjalan linear. Dan kita pengen meraihnya sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Nggak salah, tapi siap-siap saja ketika hal itu nggak terjadi. Dan ketika itu nggak terjadi, orang kemudian jadi depresi. Oh, tahun depan aku harus daftar sekolah, aku harus S2. Gagal, depresi. Tahun depan aku harus nikah misalkan, terus kemudian gagal dan depresi. Tapi kalau kemudian kita berserah gitu ya, kita bekerja keras saja. Misalkan teman-teman pengen S2, ya bekerja keras ya hari ini bisa belajar apa TOEFL deh, besok IELTS lagi. Ternyata gagal, ya udah emang gagal. Gitu. Saya bisa ngomongin karena bapak saya itu humble banget. Bapak saya itu pensiunan kopral, Mas Bilal. Bapak saya itu karena pensiunan kopral, saya kuliah S1, bapak saya yang biayain saya kuliah itu sambil jualan bakso, jualan es cendol di Kota Singkawang selama 5 tahun. Di masa pensiun beliau. Dan saya tahu betul, beliau itu hidup dari 50.000 ke 50.000, 100.000 ke 100.000 per hari, hanya untuk agar bisa makan aja. Agar uang pensiun tuh untuk ngirimin anak yang kuliah. Jadi saya tahu betul bagaimana bekerja keras itu. Tapi saya tahu betul bahwa bapak saya itu nggak tahu besok akan jadi apa, nggak tahu. Pernah misalkan satu hari hujan mulu, dapat cuma 5.000 pernah. Pernah ketika dagangan baksonya kesenggol terus baksonya bertaburan di jalan, itu juga pernah. Tapi yang saya pelajari dari bapak saya, beliau baru wafat tahun lalu. Dia bisa bekerja sebaik-baiknya hari itu. Dan itu yang beliau bisa lakukan sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang ayah. Dia nggak tahu apakah kemudian bisa menguliahkan anaknya lagi di masa mendatang, dia nggak pernah tahu. Tapi yang bisa tahu adalah hari ini aku bisa berjualan cendol loh. Semoga dengan cendolku ini kita bisa makan. Dan itu saya pelajari betul. Dan dari situ saya belajar, oke, yang saya lakukan adalah, Dra, kau bekerja keras hari ini, 24 jam ini maksimal nih. Urusan besok, nggak tahu. Semoga saja nasib baik ada di kita. Tapi kalau ada nasib buruk, it's part of the process, kerja keras lagi. Tapi tidak kemudian buat kerja keras gitu, kemudian ini harus linear ya, kan rumuskan gitu kan. Kalau aku kerja keras, hasilnya harus linear, bagus. Siapa bilang? Nggak, kerja keras itu kayak kewajiban saya bilang tadi. Kerja keras itu kewajiban aja. Hasilnya gimana? Itu bukan urusan kita. Nah, kesalahan kita nganggap bahwa kerja keras kita berdampak linear dengan keberhasilan kita. Padahal nggak selamanya. Kerja keras adalah tanggung jawab dan itu kewajiban kita sebagai seorang individu. Hasilnya bukan urusan kita. Bisa baik, bisa nggak baik. Tapi kalau kita berpasrah, apapun hasilnya, kita akan dapat nilai ibadah dari kerja keras kita. Wow, itu deep sekali sih. Aku tadi izin hampir mau nangis ketika ngomongin tentang ayah ya, karena ayahku juga PNS dan dia juga struggle sama keuangannya dia, sehingga ini tugasku untuk kerja keras mensupport ayahku sendiri gitu. Dan aku juga ngelihat hal yang mungkin lebih wise dari ayah kita, yaitu dia benar-benar melakukan versi terbaik dia untuk jadi ayah 24 jam hari ini gitu. Terlepas besok kita nggak pernah tahu, atau sesimpel karena aku sekarang di Aceh sedang terjadi sesuatu, aku sangat sedih ketika ibuku bilang bahwa ayah sekarang lagi struggle sama nyari sembakonya itu, dan itu dia lakukan 24 jam di hari itu, dan even uang lagi nggak berharga di sana. itu dalam sekali, itu deep sekali gitu. Aku penasaran gimana caranya seorang Indra itu menghadapi fase depresi. Pasti depresi pernah, karena tadi kita menggarisbawahi ada kata-kata depresi yang muncul dari mulut Indra gitu. Karena setahu aku depresi atau stres kan terjadi karena ada two conflicting desires. Kayak aku mau olahraga, tapi tiba-tiba hujan deras, jadi aku tiba-tiba stres. Jadi ada dua hal yang bertentangan gitu ya. Gimana cara seorang Indra itu menghadapi fase depresi atau stres? Saya itu ketika S2 dulu di Melbourne, itu depresi. Jadi saya itu aktivis. Jadi saya waktu jadi wakil ketua BPI Australia, ngurusi banyak sekali event, kegiatan. Sambil tesis juga, sambil punya yayasan juga waktu itu di Kalimantan, sambil juga waktu itu kita lagi buat event waktu itu di satu event Mata Najwa di Melbourne. Atas inisiatif sendiri, tapi lama burnout ngerasa kayak kok banyak banget yang kurusin ya, gitu loh. Nangis tuh, karena teman-temanku at the same time kuliah tuh kok kayaknya have fun ya, bisa jalan-jalan, bisa chill. Kok aku nggak gitu ya? Kok aku ngelakuin hal-hal yang orang jarang lakukan ya? Nelpon kan mama di kampung, nelpon lah, curhat. Tapi belajar satu hal, malam-malam itu sadar satu hal. Nabi atau Rasul atau siapapun itu, orang-orang terpilih itu cuma satu. You know what I mean? Artinya ketika itu dikasih di pundak kamu, artinya cuma kamu bisa.
Ketika kamu dikasih tanggung jawab dan kamu ngerasa bahwa itu berat sekali tanggung jawabnya, artinya cuma kamu yang bisa. Dan itu konsekuensi dari the chosen one. Suara berkelas, cuma 9 yang bisa. Kalau dikasih ke yang lain, gak akan bisa tuh. Jadi semenjak hari itu aku ngerasa kayak, ya udah, ya emang takdirku, emang atas beban-beban yang harus kuselesaikan. Karena kalau beban ini gak dikasih ke aku, gak beres nih barang nih. Jadi dari awalnya ngerasa depresi dan marah lah, terus kemudian berubah jadi rasa bangga, ngerasa bahwa oh ternyata cuma Mas Bilal loh yang bisa suara berkelas ini. Oh ternyata cuma Indra loh yang waktu itu bisa. Karena mungkin ketika dikasih beban yang lain, ya mungkin orang lain nggak bisa seperform bagaimana Mas Bilal membesarkan suara berkelas. Jadi dari kemudian rasa depresi, kemudian jadi rasa bangga dan rasa kayak Indra, kalau kemudian you nggak pernah ngerasakan apa yang dirasakan orang-orang besar, bagaimana Soekarno dan Hatta, bagaimana nabi-nabi, bagaimana rasul-rasul, jangan dulu deh. They did yang berkali-kali lipat lebih berat daripada apa yang kamu rasakan. Dan ketika mereka bisa, artinya kamu punya potensi untuk bisa juga, karena bebanmu tidak seberat beban mereka. Jadi berubah jadi rasa bangga, terus kemudian kayak oke, I will finish this job, kayak gitu sih. Wow, I deeply love deh, aku suka banget itu kayak, aku juga pernah di fase seperti Mas Indra tadi kayak wah ini berat sekali ya. Tapi kalau aku lempar beban ini ke orang, kayak aku nggak yakin dia bisa dan itu memang fase-fase yang harus dialami oleh semua orang. Kalau kita mau berkembang siaplah untuk disalahpahami. Kalau kamu ingin berkembang siaplah untuk menanggung beban berat ini gitu. Kita belum seberapa beban itu belum seberapa kalau di level kayak cerita-cerita Nabi tadi, tokoh-tokoh besar kayak Soekarno dan yang lain. Wow. Kita belum tahap diasingkan kan? Wah itu mindset yang bagus sekali. Dan itu nge-switch mode yang tadinya depresi malah ngelihat wah victim mentality akulah yang jadi korban di dunia ini. Tapi lagi-lagi mungkin ini catatan juga Mas Bilal bahwa mungkin gak semua orang bisa berdamai itu dengan lebih baik. Tentu kalau teman-teman punya masalah depresi yang level tertentu tutup bisa consult ke yang lebih ahli ya. Tapi titik poinnya adalah maksud saya adalah beban itu pasti ada. Pastinya. Hidup itu pasti ada beban. Masalahnya adalah kita mau ngeliat beban itu sebagai sebuah you are the chosen one yang terpilih untuk solving this problem, atau sebagai seorang yang terbebani dan kemudian ngerasa kayak menyalahkan semua keadaan. Itu aja sih cara mainnya. Jangan pernah berdoa hidup itu mudah dan tanpa beban, tapi berdoalah untuk jadi dan punya karakter yang kuat ya. Yes. Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa kesana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Mas Indra, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Reza Syahputra. Boleh tahu nggak cara belajar paling efektif agar bisa memahami apa yang sudah kita konsumsi ala Mas Indra? Terima kasih. Langsung dijawab? Yap. Sepengalaman saya, dan ini selalu efektif di saya, adalah learn it as if you are master it. So, saya selalu berpura-pura ngajar habis belajar hal baru. Jadi misalkan saya belajar satu konsep, udah tuh langsung pura-pura jadi dosen. Oke. Saya pura-pura ngajar tuh. Jadi kayak oke, jadi teman-teman, jadi kita akan belajar tentang ini ya, ini. Terus kalau saya lupa kayak apalagi ya tadi ya. Oke. Nah, karena ketika kita ngajar, kita akan berusaha untuk mensimplify hal yang kompleks menjadi lebih mudah, dan proses simplifikasi hal yang susah menjadi mudah itu sebenarnya learning. Yes. Untuk bisa duduk di sini, Mas Bilal tuh harus ngabiskan kuliah
bertahun-tahun. Ya. Dan kayak orang kayak nggak tahu kayak Mas Bilal ternyata anak HI yang kuliah di Jepang dan segala macam. Tapi kayak you make it simple, dan itulah esensi belajar. Jadi kalau teman-teman mampu kemudian mengajarkan itu ke orang lain, artinya teman-teman itu lagi sedang memproses hal yang kompleks menjadi hal yang mudah. And if you are successfully turn the complex into the simple, teman-teman sudah belajar. Pasti ingat terus. Ya juga ya, bener-bener. Aku juga sempat mikir kalau sesuatu yang ribet sekali dijelaskan ke anak 7 tahun dia paham itu, what a great storyteller gitu ya. Ya. Atau sesimpel kayak tadi Mas sudah baca buku hikam dan siapa tahu tulisannya tidak semudah itu, tapi the way you communicate tentang hikam itu sendiri itu gampang sekali dipahami. Ya. Dan itu berhasil di saya. Mungkin nggak berhasil di orang lain, tapi itu selalu berhasil di saya. Atau ada satu lagi buku bagus dari Barbara Oakley, judulnya Learning How to Learn. Jadi ada 2 cara dalam absorbing the knowledge. Pertama cara fokus, kedua cara diffused. Fokus itu kayak kita belajar. Diffuse itu cara kita relax. Jadi kalau kebayang gak sih kita relax, kita di toilet, kita lagi santai, tiba-tiba dapat ilham, itu diffused. Nah, Barbara Oakley nyarankan kita untuk sering-sering diffused selain fokus. Kenapa? Karena sebagian besar otak kita bekerja keras itu ketika kita relax. Jadi misalkan main gitar, main piano, jalan-jalan, kalau lagi ada penat, kemudian teman-teman keluar dari rumah tuh jalan, nginjakin, gak usah pakai sendal, tinjak aja tuh rumput tuh, jalan, itu diffused. Dan Barbara ngeklaim itu jauh lebih efektif ketimbang fokus. Yes, fokus penting, tapi kemudian diffuse juga penting. Banyak orang ngerasa bahwa belajar itu depan monitor mulu, kan? Jadi nggak sempat diffused. Padahal diffuse itu juga penting. So fokus dan diffuse, mungkin 2 itu. Kayak kemarin ketika aku naik Grab, aku biasanya dengerin podcast. Naval Rafikan sama misalnya Chris Williamson gitu. Terus supir Grab nanya gitu, Bapak mau setting lagu atau apa gitu, coba deh muter Naval Rafikan sama Chris Williamson lagi ngobrol gitu 4 jam di podcast. Itu kayak selama ini aku dengerin di laptop, dengerin di HP itu kayak cuma masuk sekitar 40%. Tapi pas kemarin lagi hujan, modenya santai banget gitu, aku dengerin wah banyak banget insight aku dapat itu. Kadang kita memang harus mencari settingan belajar yang di luar nalar gitu ya. Ya, sering sekali ada, saya nggak tahu nih bener apa, tonton bisa verifikasi. Misalkan belajar terus megang sendok gitu. Jadi ada satu tokoh yang kalau belajar tuh megang sendok, kalau terus dia biarkan tidur, tapi udah tidur bentar, kalau sendoknya jatuh, dia terbangun. Itu dia lagi mode diffuse tuh. Lagi mode tidur tuh. Karena otaknya udah capek kan. Dia pengen tidur tapi tidur bentar aja. Jadi sambil megang sendok kalau udah jatuh, ya udah kemudian dia belajar lagi. Jadi ngeimbangin antara fokus kapan tidur. Oh seru tuh. Boleh deh. Asal jangan kebanyakan tidurnya. Diganti deh sendok jadi HP gitu ya, biar merasa lebih bersalah. Exactly. Merasa lebih bersalah. Oke. Pertanyaan kedua dari Ninda Natasha. Dia nanya, ada nggak cerita pengalaman fase 20-an ke 30-an dari Mas Indra sendiri? Karena aku sekarang lagi masuk ke fase jadi orang dewasa. Kalau ada boleh ceritain, makasih. Jadi saya tuh baru nulis buku Mas Gilang tahun lalu, judul bukunya Dewasa Tak Seseram Isi Kepalamu. Isinya itu sebenarnya framework dari ratusan dan jurnal dan buku. Jadi pola-pola berulang yang udah dilakukan oleh nenek moyang kita itu saya coba buatin polanya dan kemudian kasih wisdom itu ke buku itu. Misalkan contoh keuangan. Ada 6 chapter, salah satunya keuangan. Sekarang kita bicara tentang financial freedom. Padahal nenek moyang kita selalu ngajarin tentang apa? Financial wisdom. Iya kan? Umur 25 disuruh punya 2M. Gimana bisa? Gak bisa. Iya sih. Nenek moyang kita selalu ngajarin apa sih? Ditabung, bahasanya diinvestasikan. Atau kalau enggak, kalau punya kelebihan uang, dibagikan dan seterusnya. Enggak ada kemudian ibu kita ngajarkannya, udah kamu harus punya kapal pesiar ya umur 30, enggak ada tuh. Jadi hal-hal semacam itu tuh ternyata udah ada tuh nenek moyang kita ajarkan. Kemudian sekarang tuh terserabut dan entah kemana. Kemudian kita punya standar baru. Iya. Atau pernikahan misalkan. Misalkan saya mencari tahu pola-pola pernikahan ya. Percintaan tuh. Saya menulis mana dulu tuh antara logika dulu atau rasa dulu tuh. Ya kan, saya mencari tahu tuh bagaimana orang-orang zaman dulu melakukan proses percintaan, dan saya menemukan misalkan di salah satu saya lupa apakah buku atau video ya, saya tulis di buku saya. Pak Quraisy bilang bahwa kalau kita mencari seseorang, suka dulu aja, rasa dulu aja, baru dipikirkan. Jadi filter tuh ada di fase kedua. Jadi kita suka dulu, kemudian kita filter. Karena kalau kita filter dulu, pasti mentok. Karena logika itu
pasti conflicting. Kita mencari kelemahan tuh. Orangnya pendek orangnya jelek orangnya apa. Jadi boro-boro suka. Tapi suka dulu. Ternyata saya suka deh mbak ini atau saya suka deh cowok ini. Suka dulu, kemudian baru pakai rasionya. Oh, dia mungkin gajinya sekarang segini, tapi dia punya potensi karena dia anak ini. Mungkin dia hari ini badannya agak gendut dikit, tapi kayaknya kalau dengan aku kita sama-sama bisa gym bareng. Jadi kayak logika itu menyesuaikan, tapi suka dulu. Tapi kalau dia pakai di akal dulu di awal, itu pasti kita akan bersaing ngeliat kelemahan orang semua tuh. Nah, hal-hal begitu tuh ada tuh. Saya tulis lagi di buku-buku saya. Jadi kayak ada 6 chapter tentang self development, tentang percintaan, keuangan, relasi, pendidikan. Itu saya bedah satu-satu dan ya itu mencari framework yang sebenarnya udah dibahas oleh orang-orang sebelum kita. Kemudian saya bahasakan dengan storytelling yang lebih mudah dipahami. Dewasa tak seseram isi kepalamu. Yes. Wow. Tapi aku tadi kepikiran suatu hal yang menarik ya. Ternyata memang nenek moyang kita sudah mengajarkan financial wisdom instead of financial freedom. Ya. Tapi sekarang financial wisdom ini kan bikin orang malah nggak aman gitu. Karena mereka, kita bahas seperti di awal tadi, ke depannya seperti apa. Mungkin dunia akan krisis sehingga kita harus ada pegangan cash dan segala macam gitu. Gimana caranya kita ngomongin tentang financial wisdom? Mas, nenek moyang kita itu mas, kalau misalkan di kampung itu punya beras yang disimpan untuk jadi cadangan berbulan-bulan. Di Sumatera Barat misalkan dari istri saya itu ada satu bangunan untuk nyimpan beras-berasan dan segala macam. Atau nenek moyang kita tuh udah ngajarkan bagaimana sustainability, menebang hutan dengan penuh tanggung jawab. Mereka tuh menebang hutan karena emang digunakan untuk kebutuhan hidup, untuk buat rumah. Kita nggak bilang udah nggak boleh, udah kan itu. Tapi hari ini itu berbeda. Cara konsumsi kita itu bukan kadar batasnya, itu eksploitasi. Jadi kalau kita bicara tentang sustainability misalkan, kapan kita belajar dari Barat? Nenek moyang kita udah melakukan cara yang sama dan itu beribu tahun di Indonesia menjadi jantung dunia. Nenek moyang kita udah ngajarkan gimana cara konsumsi yang sehat. Misalkan saya kadang mikirin, kita dulu kenapa disuruh sarapan ya? Padahal sekarang lagi zamannya intermittent fasting misalkan. Ya karena zaman bapak ibu kita habis sarapan kerja keras, macul di sawah gitu, nggak ada dapat laptop gitu loh. Jadi saya kadang, jadi maksud saya, ya silahkan sarapan tapi habis itu kalian macul, nanam di sawah, motong kayu, keringetan, olahraga, nggak ada yang diabetes. Jadi ada banyak sekali wisdom yang mereka dulu lakukan, kemudian sekarang terserabut. Kita kemudian bingung mencari gimana ya cara agar hidup sehat. Nenek kita minum jamu dulu mas, bukan minum gula-gulaan hari ini dan seterusnya. Jadi kalau kita pengen mau rendah hati dan bilang bahwa generasi di atas kita punya banyak wisdom yang bisa kita pelajari dan kita cukup rendah hati untuk unlearn, lepaskan tuh degree kita, lepaskan gelar kita. Pengen belajar bagaimana kesehatan, bagaimana keuangan mereka, percintaan zaman dulu gimana sih caranya, bagaimana cara mereka berkomunikasi antar mereka dan antar orang tua, gimana sih cara mereka membangun self development versi mereka. Misalkan ya, Bung Hatta itu kuliah di Rotterdam itu 1925. Terus kita tahun 2025 masih mikir gimana cara kuliah luar negeri. Nenek moyang kita udah kuliah di Belanda metode itu Jadi kita banyak kehilangan hal-hal semacam itu. Dan cukup rendah hati untuk belajar di masa lalu. Saya pikir itu penting sekali. Wow, itu bagus banget. Itu bagus banget. Dan itu baru kejadian di aku 2 hari yang lalu. Jadi aku sempat teleponan sama temanku yang udah lost contact 5 hari. Terus aku tanya kan, dan dia terdampak sekali. Aku tanya, kalian kemana gitu? Kan banjirnya tinggi di sana. Kami berteduh dan mengungsi ke rumah panggung yang nenek aku bangun. Rumah panggung nenek aku bangun, itu kapasitasnya sebenarnya cuma untuk 30 orang, tapi bisa menampung lebih dari 50 orang. Dan kita aman-aman di sana. Itu dibangun oleh nenek aku di tahun 1960-an. Itu rumah panggung loh. Dan itu yang kita anggap itu nggak modern. Iya, itu rumah panggung, ternyata nenek moyang kita udah mikirin bahwa ntar kalau banjir gimana. Bangun dong rumahnya tinggi gitu. Dan itu kepake sekarang. Wow, itu bagus banget. Wow. Dan kayaknya garansi juga kayaknya nggak pakai AC juga. Yes, nggak pakai AC. Karena sirkulasinya lebih alami. Iya. Dan aman dari hewan-hewan juga karena ya ular juga nggak bisa masuk. Iya. Wow. Interesting. Pertanyaan ketiga. Dari Amanda Irana. Dia nanya, bagaimana caranya kita bisa menanggapi fase-fase inferior atau punya rasa imposter syndrome, yang dimana kita selalu meragukan kapasitas dan kemampuan diri kita sendiri. Saya tuh selalu percaya Mas Bilal, kepercayaan diri lahir dari kapasitas atau kapabilitas.
Jadi, untuk menjadi orang yang percaya diri, kita harus punya kapasitas atas apapun itu. Mas Bilal pengen memulai bisnis, tapi nggak ngerti ilmunya bisnis. Kita nggak pede tuh, Mas. Mas Bilal pengen jadi host jadi suara berkelas, tapi nggak punya kapasitas dan tidak punya track record dalam public speaking. Nggak pede tuh. Tapi kalau kita punya track record di bidang itu, kita akan lebih confident dalam melakukan hal tersebut. So, biasanya ada dua hal yang membuat kita kemudian tidak bisa menembus batas ke atas. Pertama, agensi, kedua struktur. Agensi ini bicara tentang personal by personal. Oh yuk kita belajar ekstra keras yuk, dan seterusnya agar bisa lebih pintar, sukses, dan segala macam. Yes, betul. Itu secara agensi. Tapi, itu kadang bertabrakan dengan struktur. Ada orang yang kemudian bekerja keras, tapi kemudian strukturnya tidak mengindahkan dia untuk bisa sukses. Contoh, Mas Bilal pinter tapi lahir di negara konflik misalkan sekarang, di Mali misalkan, atau lahir di Palestina. Kepake nggak otaknya? Nggak akan optimal. Karena domain struktur. Berbeda mungkin dengan teman-teman kita, saudara kita yang mungkin dari lahir udah di Swiss, lahir udah di Jepang misalkan. Ya bare minimum aja udah cukup gitu loh misalkan, compare to Indonesia misalkan. Ya kan kita. Jadi ada dua hal ini perlu dipertimbangkan, secara agensi dan secara struktur. Nah, yang perlu dianalisis sebenarnya, apakah inferiority complex itu muncul karena agensi atau muncul karena struktur? Mungkin saja masih ada daerah-daerah yang kemudian perempuan itu dilarang untuk sekolah loh, bisa jadi. Atau perempuan dia udah di kelas 2 kan dia lah ngapain. Jadi inferiority complex-nya muncul bukan karena agensi tapi struktur. Tapi kalau kalian ngerasa struktur kalian tidak mengganggu, berarti ada di masalah agensi. Nah, masalah agensi, cara satu-satunya adalah meningkatkan kapasitas diri. Diri kalau sudah punya kapasitas, pasti akan confident. Jadi dianalisis dulu, inferiority kompleksnya gara-gara apa? Apakah struktur atau agensi? Wow, itu bagus. Itu terjawab sekali karena menurut aku selama ini orang nggak bisa membedain mana struktur mana agensi gitu. Mereka menganggap bahwa struktur itu agensi. Mereka nggak aware kayak campuran tangan tadi di kota mana kita tinggal. Itu bagus sekali. Ya. Sebelum kita tutup obrolan yang menurut aku sangat bagus ini, the worst advice yang pernah Indra Dwi Prasetyo dengar. Kita diminta belajar secara linear. Itu cukup menyebalkan di saya. Karena menurut saya sekarang teman-teman harus belajar apapun, bahkan melakukan hal-hal random apapun. Main piano, kapan terakhir teman-teman megang gitar, kapan terakhir teman-teman belajar tentang drum. Lakukan hal-hal random apapun itu, dan itu akan menjadikan kita menjadi manusia yang jauh lebih unik. Sekarang tantangan zaman jauh lebih berubah, dan linearitas kayaknya akan sulit menjawab tantangan tersebut. Jadi jadilah orang yang belajar banyak hal, nggak perlu dalam juga nggak apa-apa, tapi banyak hal, dan menjadi manusia seutuhnya karena memang kita menyenangi belajar. Bukan karena punya pekerjaan atas apa yang kita pelajari, tapi menjadi manusia pembelajar yang menyenangkan. Dan menurut saya belajar apapun sekarang jadi menyenangkan. Wow, what a great quote. Aku sangat suka kepresian hari ini. Aku nggak bohong, ini salah satu yang paling aku suka. Dan terima kasih sudah datang ke Suara Berkelas Main. Terima kasih. Sehat terus. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.